Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pandemi segera hilang di muka bumi ini. Dan semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat-selamanya. Panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya sahabat mahasiswa Sahma Indonesia, ada berita yang sangat menarik yang dirilis oleh sindonews.com pada tanggal 18 September 2021. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, viral, profesor janjikan nilai tinggi ke mahasiswi dengan imbalan seks. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali ini. Sekali lagi, judulnya sangat menarik dari sindonews.com ini. Viral, profesor janjikan nilai tinggi ke mahasiswi dengan imbalan seks. Siapa sih profesor itu? Apa sih profesor itu? Profesor adalah salah satu jabatan akademik tertinggi yang ada di perguruan tinggi. Jadi profesor ini adalah salah seorang tenaga pendidik atau dosen yang memiliki jabatan akademik tertinggi. Dan setelah itu tidak ada lagi jabatan akademik kecuali profesor atau guru besar. Bahkan untuk mencapai guru besar itu, menjadi profesor itu tidak mudah. Karena banyak persyaratan yang harus ditempuh dan relatif sulit. Karena harus membuat karya-karya ilmiah, juga harus memiliki standar kualifikasi S3 seorang doktor, dan karya-karyanya juga harus dipublikasikan, bahkan ke taraf internasional. Selain itu juga profesor adalah seorang guru besar yang menjadi panutan, idola bagi mahasiswa juga bagi masyarakat. Karena profesor adalah seorang pakar, seorang ahli dalam ilmu-ilmu tertentu. Nah, dalam kesempatan ini ternyata ada berita seorang profesor janjikan nilai tinggi ke mahasiswi dengan imbalan seks. Tentunya ini ironi bagi seorang guru besar, seorang profesor yang seyogianya menjadi panutan, idola. Namun kenyataannya terjadi distorsi sosial, terjadi perilaku menyimpang secara sosial. Dan bersyukur ini terjadi bukan di Indonesia berita ini. Baik, lebih jelasnya akan coba kita bacakan berita yang sangat perlu kita cermati bersama yang dikeluarkan oleh atau dirilis oleh sindonews.com 18 September 2001. Saya coba bacakan. Baik. Sindonews.com, viral, profesor janjikan nilai tinggi ke mahasiswi dengan imbalan layanan seks. Rabat, seorang profesor di sebuah universitas di Maroko, bukan di Indonesia ini, di Maroko. Seorang profesor di sebuah universitas di Maroko berjanji untuk memberikan nilai tinggi kepada mahasiswi. Namun, dia meminta layanan seks sebagai imbalannya. Jadi dia menjanjikan nilai apabila mahasiswa bisa memberikan layanan untuk memuaskan si guru besar tersebut. Ya. Berikutnya,
Skandal memalukan ini menjadi viral setelah tangkapan layar percakapan sang profesor menyebar di media sosial. Tangkapan layar bocor melalui ponselnya yang hilang baru-baru ini. Oh, ternyata setelah beredar, setelah viral, ternyata begitu cepat berhilang ya. Observatorium Nasional Pendidikan di Rabat turun tangan dengan mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak universitas membuka penyelidikan. Ya, karena universitas adalah tempat di mana si profesor itu bekerja. Karena profesor itu berada di universitas di mana dia bekerja. Dan profesor itu hanya berlaku, gelar profesor hanya berlaku saat dia menjadi tenaga pengajar. Tapi setelah tidak menjadi dosen lagi, maka profesornya tidak digunakan kembali. Berikutnya kita lanjutkan. Ini merusak reputasi sistem pendidikan tinggi, universitas dan seluruh negara, dan bahwa kecurigaan ini yang dilaporkan oleh media menyinggung semua profesor dan peneliti, kata observatorium. Ya, tentunya dengan berita ini tentu dampaknya terhadap perguruan tinggi itu sendiri, juga terhadap mitra kolega-kolega si profesor sendiri dengan berita semacam ini. Oleh karena itu waspada. Sikap, ucap, dan tidak seorang profesor itu tentunya akan menjadi panutan, idola bagi yang lainnya. Jadi harus hati-hati ini para profesor ini. Observatorium menambahkan bahwa perilaku semacam itu di pihak beberapa profesor menurunkan peran dan pesan pendidikan tinggi, dan itu menghantam sistem di jantungnya. Ya, tentu memalukan prestise, harkat martabat perguruan tinggi itu sendiri ya. Kita lanjutkan. Kejaksaan Maroko bereaksi cepat dengan meluncurkan penyelidikan atas skandal itu. Menurut kejaksaan, ada seorang mahasiswi yang diduga telah menjadi korban pelecehan seksual seorang profesor. Mahasiswa itu, sebagaimana dikutip Gulf News, Sabtu 18 September 2001, diduga telah dilecehkan secara seksual oleh Kepala Divisi di Fakultas Hukum Universitas Hasan Isetat. Ya, jadi Kepala Divisi mungkin kalau di Indonesia itu jurusan atau program studi ya, atau fakultas nih kalau di Indonesia itu. Kalau di Maroko namanya divisi ini. Ini bukan skandal pertama di Universitas Maroko. Beberapa tahun yang lalu, skandal serupa berujung ke pengadilan dan dikenal sebagai Master of Money. Ternyata kasus ini bukan sekali, sebelumnya juga sudah terjadi. Dari video ini, apabila ini berita ini valid dan benar, tentunya ini akan menjadi merusak reputasi universitas di mana profesor itu berada. Diduga pelecehan ini tidak saja menjadi momok bagi mahasiswa, tatkala mahasiswa harus berhadapan bimbing dengan seorang profesor. Kami yakin di Indonesia masih banyak profesor yang bagus-bagus yang berprestasi, dan sedikitlah yang perilaku dan bersikap semacam itu, terutama terkaitannya dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Apa yang harus dilakukan dan apa edukasi ataupun hikmah ataupun apa yang harus dilakukan dari kasus semacam ini? Diharapkan para mahasiswa tentunya bagaimana cara bimbingan, bagaimana cara menghadapi profesor, terutama ketika bimbingan akademik, bimbingan proposal, bimbingan skripsi adalah bersikaplah sebagai mahasiswa, jangan menunjukkan sikap-sikap yang mengundang gairah negatif terhadap orang lain, terutama di guru besar. Terlebih apabila bertemu di salah satu tempat yang tidak terlihat orang lain. Yang kedua, sebagai mahasiswa, ikutilah aturan-aturan bimbingan dan hindarilah pertemuan-pertemuan yang dicurigai, yang akan diduga akan terjadi hal yang tidak baik, terutama dalam perundungan ataupun pelecehan seksual bagi mahasiswa. Yang ketiga adalah mahasiswa perlu waspada. Ikutilah aturan, bimbinganlah
dengan profesor atau dosen siapapun dengan sikap, ucap, dan tindak yang bagus, yang baik, terutama berpakaian. Jangan sekali-kali mengundang gairah yang pada ujungnya bertindak yang lain untuk berperilaku negatif, di antaranya ada perundungan dan pelecehan seksual. Yang keempat tentunya perlu pengawasan yang ketat dari perguruan tinggi, baik itu fakultas, jurusan, program studi, karena bagaimanapun program studi adalah ujung tombak akademik yang lebih dekat dengan seorang profesor berada atau seorang dosen. Jadi itulah yang perlu sampaikan. Waspadalah bagi mahasiswa dan lembaga, dalam ini dekan, ketua jurusan, ketua promdi, harus bisa mengawasi sikap, ucap, dan tindak dosen itu, terutama kan bimbingan yang tidak dilaksanakan di tempat kerja, ataupun ketika si dosen, seorang profesor bisa melaksanakan di luar jam kerja. Pengawasan menjadi kata kunci yang harus dilakukan oleh lembaga. Demikian perlu sampaikan. Sekali lagi, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ini kurang berkenan atau kurang bagus, kurang baik. Sekali lagi, ini hanya sekadar edukasi dan menjadi pelajaran bagi semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Duanji Bahalap, Deji Papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.